Makanya dinukilkan dari Ad-Dhahhak, kata Ad-Dhahhak an Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma 'uridat ala Adam, ketika amanah itu ditawarkan kepada Adam alaihissalam, Nabi Adam, maka beliau alaihissalam berkata, ay Rabb, wa mal amanah, apa amanah yang dimaksud? Tawarkan, gimana, mampu nak kalian memikul amanah? Amanah apa ya Allah? Qal qila in addaitaha juzita wa in dayya'taha uqibta, yaitu kalau kalian kerjakan maka kalian berpahala, mendapatkan balasan, tapi kalau kalian lalaikan maka kalian akan dihukum. Dijawab oleh beliau alaihissalam, ay Rabb, hamaltuha bima fiha, ya Allah, aku sanggupi. Qal fama makatha fil jannati illa qadra ma bainal asri ila ghurubis syams. Dikatakan setelah itu tidak lama kemudian Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga. Taruhlah ia betul itu tafsirannya, ini menceritakan tentang Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, Nabi saja seperti itu, apalagi kita manusia yang jauh di bawah kenabian. Maka lemah, sangat lemah kita. Selanjutnya pindah kita ke beberapa hadis yang dibawa oleh pengarang kitab rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji mengingkari janji. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Ini tanda-tanda orang munafik yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa menghindarinya, apalagi sebagai seorang pendidik yang kata-kata dan perilakunya digugu dan ditiru. Yaitu hendaknya kita berusaha untuk jujur di dalam berbicara, menepati janji apabila berjanji, kemudian amanah ketika diberikan tugas-tugas atau diembankan kepada kita amanah-amanah. Wa idza tumina khana. Adapun orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diberikan amanah maka dia berkhianat. Dan seperti yang telah kita sampaikan pada pekan lalu, bahwasanya sifat ini adalah merupakan sifat yang mulia, yang dicintai oleh semua manusia, bahkan non-muslim sekalipun, atau sekalipun dia tidak beragama Islam. Makanya salah satu yang dipuji oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat amanahnya.
Makanya kemarin kita ceritakan bagaimana mereka mengatakan sepakat tentang Nabi, radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin. Radina bil amin. Kami ridho, kami percaya, kami terima dengan keputusan al-amin. Yang dimaksud itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah kita berikutnya ke hadis yang panjang yang kemarin kita sampaikan. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'ani wa 'alimu minas sunnah. Thumma haddatsana an raf'il amanah. Kita potong-potong hadisnya. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami dua hadis, dua pelajaran yang sangat penting. Padahal Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini yaitu tentang amanah. Dua hadis tentang amanah. Qara'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Yang satunya sudah saya lihat, yang satunya belum. Yang satunya terjadi di zaman kami atau terjadi dan saya sudah melihatnya, dan yang satunya belum. Haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kami bahwasanya amanah itu diturunkan ke dalam hati-hati manusia. Artinya menjadi sifat fitrah manusia, bahwasanya mereka adalah orang yang terpercaya. Atau sebagian ulama menafsirkan amanah yang dimaksud itu iman, bahwasanya pada dasarnya mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu sudah fitrah, sudah fitrah. Summa nazala al-Qur'an. Kemudian setelah itu turun Al-Quran, fa'alimu minal Quran wa 'alimu minas sunnah. Kemudian setelah itu ditambah jelas lagi, ditambah terang benderang lagi dengan turunnya Al-Quran. Sehingga dengan turunnya Al-Quran, diajarkan kepada mereka Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, fa'alimu, mereka bertambah tahu. Wa 'alimu minas sunnah, dan mereka bertambah tahu juga dari sunnah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya iman atau amanah itu adalah merupakan sifat manusia pada dasarnya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mereka adalah orang-orang yang amanah, atau mereka adalah orang-orang yang punya dasar-dasar keimanan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu turun Al-Quran, mereka belajar, mereka baca, bertambah lagi. Pelajaran yang kedua berarti bahwasanya sekalipun fitrah kita lurus, akan tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang mukmin apalagi, kita tidak boleh berpatokan atau hanya bersandar kepada fitrah dan tidak mau untuk berusaha. Agar
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap, agar agama kita semakin baik, maka harus kita berusaha. Apa usahanya? Yaitu belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah, maka bertambah terang benderanglah segala sesuatunya. Makanya di sini fa'ali thumma nazal Al-Quran, setelah itu turun Al-Quran. Fa'alimu minal Quran, bertambah tahulah mereka ketika mereka belajar Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah, bertambah tahu mereka ketika mereka belajar sunnah. Ini yang pertama. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami tentang bagaimana amanah ini akan diangkat. Ini miris. Bagaimana amanah ini akan diangkat atau hilang? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi. Orang tidur, kemudian bangun dari tidur, amanah itu sudah tidak ada lagi dalam hati. Artinya apa? Yang pertama, kita katakan begitu cepatnya kadang-kadang sifat amanah itu hilang. Cepat tidur, selepas bangun di pagi hari, atau tidur di waktu siang, bangun dekat-dekat sore mau asar, sudah tidak ada lagi amanah di dalam hatinya. Ataupun kalau seandainya ada, tinggal sedikit sekali, cepat hilang. Ini ketika an-naum yanamur rajul itu kita artikan dengan tidur. Sebagian para ulama atau sebagian pensyarah hadis mengartikan yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanah, orang tidur itu lalai. Ketika orang lalai, sekalipun dia tidak tidur, karena tidur itu adalah merupakan simbol kelalaian. Ketika seseorang lalai untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dirasuki oleh syaitan dan hilanglah sifat amanah seketika. Intinya begitu cepat sifat amanah itu hilang. Fatuqbadul amanatu min qalbi. Sehingga yang tersisa apa? Fayadhallu atharuha mithlal wakat. Sehingga yang tersisa dari amanah yang ada di dalam hatinya hanya sedikit. Al-wakat apa diartikan di situ? Sehingga yang tersisa noda kecil, noda hitam. Fayadhallu atharuha mithlal wakat. Thumma yanamun naumata fatuqbadul amana min qalbi fayadhallu atharuha mithla atharil majal. Bisa disukunkan majal atau difatahkan majal. Kajamrin dahrajtahu ala rijlika fanafiqa fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'. Kemudian tidur lagi. Setelah itu bangun, tidak tersisa dari amanah kecuali seperti majal. Apa majal ini? Yaitu seperti bekas terbakar, kemudian bergelembung, entah di kaki atau di tangan,
yang berisi air. Ya, apa namanya itu kalau misalnya apa? Membengkak itu melepuh. Bengkak melepuh sedikit. Dikira ada isi, ketika diapakan tidak ada sebenarnya, kecuali hanya air begitu saja. Fanafiqa fatarahu munta, artinya tidak ada, tidak bersisa amanah. Yang ingin diambil dari sini bahwasanya amanah suatu saat akan hilang, dan hilangnya sangat cepat. Naudzubillah. Ini begitu cepatnya amanah hilang. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita sebelum tidur untuk berdoa agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya, termasuklah di antara bahaya hilangnya amanah dari dalam hati. Entah membaca bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, atau membaca doa-doa tidur, atau ditambah dengan doa-doa tidur yang lain. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljahtu dhari ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat untuk lari, untuk berlindung kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Jadi tidur kemudian bangun, tidak bersisa amanah lagi, tidak ada yang tersisa dari amanah. Sehingga ketika pagi-pagi orang berangkat bangun, kemudian setelah itu yatabaya'un, melakukan akad jual beli, fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Tidak ada lagi yang amanah di dalam melakukan akad jual belinya. Hatta yuqal, sehingga saking langkanya dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Di situ ada orang yang amanah. Di situ bukan banyak, enggak. Di satu kampung di situ tuh ada yang amin, ada satu orang yang amin, yang terpercaya, orang yang amanah. Langka sekali, langka sekali. Sehingga sesuatu yang langka itu kalau seandainya terdengar akan langsung diketahui, terkenal langsung, terkenal dia langsung. Kenapa? Karena mahalnya orang yang amanah itu. Ketika tidak ada lagi orang yang amanah, kemudian ada satu orang yang amanah, maka akan dikenal dia. Oh, di situ tuh ada yang amanah, di situ tuh ada yang orangnya terpercaya, bisa diapakan ya. Ini mahalnya orang yang amanah. Hatta yuqal lirrajul ma ajladahu ma azrafahu ma a'qalahu wa ma fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Bahkan sampai-sampai langkanya orang yang amanah. Yuqal lirrajul, sampai dikatakan untuk seseorang, misalnya ma ajladah, alangkah pemberaninya orang itu, alangkah pintarnya orang itu, alangkah hebatnya orang itu. Tapi ternyata wa ma fi qalbi mithqalu habbatin min khardal min iman. Tapi tidak ada sifat amanah di dalam hatinya sedikit pun. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang sekalipun dia cerdas,
pintar, hebat dalam banyak hal, belum tentu dia memiliki sifat amanah. Kenapa? Karena sifat amanah ini adalah sesuatu yang memiliki nilai tambah. Dan itu kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat atau kadang melihat ada orang-orang yang cerdas, hebat, pandai dia berbicara, akan tapi tidak punya sifat amanah sedikit pun. Tidak punya sifat amanah. Ini menandakan langkanya sifat amanah. Langkanya sifat amanah. Kemudian selanjutnya kata beliau radhiyallahu anhu, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinah wa in kana nasraniyan aw yahudiyan aw la yaruddannahu alayya sa'i wa ammal yawm fama kuntu ubay'u minkum illa fulanan wa fulanan. Dan sungguh telah datang kepadaku suatu masa yang pada waktu itu ma'ubali ayyukum bay'atu, saya tidak peduli dengan siapa saya. Apa arti bay'atu di situ? Berbaiat atau melakukan akad jual beli? Hah? Apa namanya? Bayat. Saya tidak peduli dengan siapa saya berbaiat. Saya meminta bayat. Ini kata Nabi SAW. Saya tidak peduli. Dulu, di awal-awal dulu, saya tidak peduli dengan siapa saya berbaiat, mengambil janji. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinah wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i. Kalau seandainya dia adalah seorang muslim, pasti dia akan tunaikan amanahnya. Kalau seandainya dia orang Nasrani atau Yahudi, pasti dia akan tunaikan juga. Ini dulu di zaman para sahabat. Begitu banyaknya orang yang amanah, sehingga tidak payah mencari, tidak ada was-was kalau membuat perjanjian. Ini bisa tidak? Apa kira-kira nanti terpercaya ada orang ini? Tidak ada was-was. Wa ammal yawm fama kuntu ubayya minkum illa fulanan wa fulanan. Adapun sekarang saya tidak berani untuk buat janji kecuali kepada orang-orang yang tertentu, si fulan, kalau nak si fulan, kalau nak si fulan. Kenapa? Karena sudah langka. Apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama yaitu mahalnya sifat amanah. Dan sesuatu kalau seandainya dia kenapa dia mahal? Karena dia langka. Suatu saat dia menjadi langka. Dan dikatakan kullu syai'in idza kathura rakhasa, segala sesuatu itu kalau dia sudah banyak murah dia. Tapi kalau seandainya jarang, langka, maka mahal dia. Cabai mahal kata ibu. Kenapa? Langka, ya Bu ya. Ketika langka dia mahal ya. Tapi ketika banyak sudah melimpah ruah, orang panen cabai dari sini, cabai dari situ, maka murahlah dia. Nah, Nabi SAW ingatkan itu, bahwasanya suatu saat amanah ini akan langka, orang-orang yang terpercaya itu langka, dan ketika itu orang-orang yang amanah ini menjadi mahal. Mahal apa? Mahal itu sangat berharga, sangat dimuliakan.
sangat dimuliakan. Sekaligus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memperingatkan kita dari bahaya yaitu khianat. Kenapa? Karena Nabi SAW secara tidak langsung ingin jelaskan hati-hati kalian. Suatu saat amanah itu akan langka. Nah, jangan sampai kalian menjadi orang yang termasuk menghilangkan amanah atau orang-orang yang tercabut sifat amanah dari dirinya. Suatu saat kata Nabi SAW itu pasti akan terjadi. Pelajaran yang ketiga berarti dari sini dapat kita ambil bagaimana mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu belum terjadi, tapi Nabi SAW sudah sampaikan dan terjadi. Sadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindah kita ke hadis berikutnya. Juga hadis Hudzaifah. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nasa fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fayatun Adam salawatullahi alaihi fayaqulun ya abana istaftih lanal jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum lastu bisahibi dhalik idhabu illa bani Ibrahim khalilillah qal fayatul Ibrahim fayaqul Ibrahim lastu bisahibi dhalik innama kuntu khalilan min wara i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allah taklima fayatun Musa fayaqul lastu bisahibi dhalik idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhih fayaqul Isa lastu bisahibi dhalik. Sampai di situ dulu. Artinya dari Hudzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya berarti sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada dua orang. Karena di situ kan dikatakan an Hudzaifah wa Abi Hurairah, dari hadis Hudzaifah dan juga Abu Hurairah, berarti dua-duanya sama-sama meriwayatkan dari Nabi. Qala, mereka berdua berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Kapan itu? Di hari kiamat. Fayaqumul mu'minun hatta tuzlaf lahumul jannah. Maka bangkitlah orang-orang yang beriman dan didekatkan kepadanya surga. Fayatun Adam salawatullah alaih, ingin cepat masuk surga, maka datanglah mereka kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, ayah kami, istaftih lanal jannah, bukakanlah, mintakanlah kepada Allah agar dibukakan untuk kami pintu surga. Di sini Nabi Adam ayah kita, ya? Jangankan ayah, datuk pun jauh sekali. Artinya kadang-kadang keturunan yang di atas itu, keturunan yang di atas, ayah jelas dipanggil ayah. Tapi datuk, di atas datuk lagi itu kadang-kadang juga dipakai istilah ayah. Wahai ayah kami, mintakanlah, istaftih, mintakanlah agar dibuka pintu surga untuk kami. Fayaqul, kata Nabi Adam, ayah kalian inilah yang menyebabkan kalian keluar dari surga. Karena dosa saya ini. Bukankah karena dosa ayah kalian ini
akhirnya kalian dikeluarkan dari surga. Artinya saya berdosa, saya hamba Allah yang punya dosa, tidak bisa saya, tidak boleh untuk mintakan kepada Allah. Lastu sahibi dzalik, saya tidak bisa. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, anakku Ibrahim. Sebaliknya anak Nabi Adam langsung itu tidak. Yang kadang-kadang di bawah-bawah itu dikatakan juga anak. Sama dengan Nabi SAW mengatakan Hasan dan Husain. Hasan inna bani ada sayyid. Anakku ini adalah pemimpin. Maksudnya itu Hasan. Hasan bukan anak Nabi SAW. Ini kadang-kadang penggunaan istilah abad atau anak itu untuk yang di bawah sekalipun tidak langsung hubungannya, atau ayah kadang-kadang dipakai untuk istilah orang yang sekalipun tidak langsung di atas dia, tetapi sudah beberapa jarak. Pergilah kalian ke anakku Ibrahim yang punya gelar Khalilullah. Kalau diartikan itu kekasih Allah. Qal fayatun Ibrahim, datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, fayaqul, dan berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak bisa. Innama kuntu khalilan min wara. Artinya, ya merendahkan dirilah. Merendah hati, bukan merendahkan diri. Tawadhu. Ya saya ya Khalilullah, tapi jauhlah saya. I'madu ila Musa alladzi kallamahu Allah taklima. Pergilah kalian kepada Nabi Musa yang telah pernah diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Nabi Musa adalah Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Makanya Allah SWT mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa. Makanya dikatakan kalimullah. Maka datanglah mereka kepada Nabi Musa fayaqul, dan berkata lastu bisahibi dzalik, aku juga tidak bisa. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhi. Pergilah kalian, coba pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu dia kalimatullah. Kalimatullah ini artinya kalimat Allah. Apakah Isa bagian dari Allah sehingga akhirnya orang mengatakan Isa itu adalah anak Allah? Karena dia bagian dari Allah SWT. Ini dalam istilah akidah namanya sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah dalam rangka penghormatan, pemuliaan. Dan sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah itu tidak mesti dia bagian dari Allah. Karena dari sini orang-orang Nasrani bisa saja mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah, bagian dari Allah. Kenapa? Itu wa kalimatullah, dia adalah kalimat Allah, bagian dari Allah SWT. Maka kita katakan sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah, diidhofahkan itu artinya disandarkan. Misalnya ini adalah laptop Ustaz Khalid, laptop disandarkan kepada Ustaz Khalid, atau tablet Ustaz Khalid berarti disandarkan kepada Ustaz Khalid. Ini atau tangan Ustaz Khalid. Nah, mereka memahami ketika sesuatu disandarkan kepada yang disandarkan berarti itu bagian dari dia. Tangan Ustaz Khalid adalah bagian dari Ustaz Khalid. Mata Ustaz Khalid adalah bagian dari Ustaz Khalid. Jadi wa kalimatu, dan kalimat Allah berarti adalah bagian dari Allah SWT. Maka kita katakan sesuatu yang diidhofahkan kepada Allah itu ada dua jenisnya. Yang pertama diidhofahkan karena dia adalah milik Allah. Karena dia adalah milik Allah. Kepemilikan, idhofah yang menyatakan kepemilikan. Kita adalah abdullah. Berarti kita adalah hamba Allah, milik Allah. Apakah bagian dari Allah kita?
Enggak. Yang kedua, idhafatu tasyrifin wa takrim, diidhafakan kepada Allah dalam rangka menghormati, permuliaan terhadap makhluk itu. Contohnya naqatullahi wa suqiyaha, itu tentang unta di zaman Nabi apa? Daud atau Sulaiman. Syuaib ya, Nabi Syuaib. Yang sekarang yang dikeluarkan dari bukit batu. Cobalah keluarkan dari batu itu. Naqatullah, unta Allah. Apakah artinya unta itu bagian dari Allah SWT? Enggak. Tapi diidhafakan kepada Allah karena unta itu punya kemuliaan, dia punya sejarah. Unta yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bukit batu. Enggak pernah terjadi. Kemudian setelah itu terjadi ini penghormatan spesial. Baitullah al-Haram diidhafakan kepada Allah dalam rangka pemuliaan. Nah, begitu juga wa kalimatu. Kenapa Nabi Isa dikatakan wa kalimatullah? Karena Nabi Musa tercipta dari suatu proses yang berbeda dengan yang lain-lain. Yang lain-lain dengan ayah dan ibu, Nabi Isa tidak ada ayah. Dengan ibu saja, kemudian Allah SWT perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyiapkan, sehingga kun fayakun, tiupkan kepadanya roh. Kemudian setelah itu Allah SWT katakan kun, jadilah Nabi Isa langsung. Sehingga Nabi Isa adalah Nabi yang jadi, lahir, tercipta tanpa proses seperti yang dilalui oleh manusia-manusia pada lazimnya. Kan tapi tercipta dengan kalimat kun, maka dinamakan dia kalimatullah. Itu dia. Bukan berarti dia bagian dari Allah. Waruhuhu, dikatakan waruhu, kan berarti roh Allah. Enggak. Roh itu malaikat Jibril, karena nama malaikat Jibril atau sebutan lain dari malaikat Jibril itu roh. Nazala bihi ruhul amin. Adik. Jadi dia adalah kalimatullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh kepada Nabi Isa. Fayaqul Isa, kata Isa, lastu bi sahibi dzalik, aku tidak bisa. Fayatuna Muhammadan, maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Fayaqul, lantas Nabi SAW pun berdiri. Ketika dalam hadis lain dikatakan ana laha, iya, sayalah orangnya yang pas untuk itu. Itulah yang kita katakan, yang dibaca di dalam doa qunut kaum muslimin itu, ati Muhammadan wasilatal fadilah wa ba'ats maqaman mahmud, al-maqam al-mahmud, itu kedudukan yang sangat terpuji. Bagaimana tidak terpuji? Di saat nabi-nabi yang lain tidak mampu, di situ hanya Nabi Muhammad yang mampu untuk minta datang kepada Allah, sehingga terpujilah Nabi Muhammad SAW. Nampaklah kehebatan, kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW datang menghadap kepada Allah SWT. Ya Allah, bersujud kepada di hadapan Allah. Kata Allah SWT, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, mintalah apa yang ingin engkau minta, pasti akan diberi. Ani fayaqum fayu'dzan lahu. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri ketika datang orang-orang kepada Nabi Muhammad, bukakan, mintakanlah kepada Allah akan dibukakan pintu surga untuk kami. Nabi Muhammad SAW pun berdiri kemudian menghadap pada Allah, fayu'dzan lahu. Ringkasnya, diizinkanlah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pokok pembahasan dalam bab ini, bab al-amanah, itu tursalul amanatu war rahim.
Kemudian dikirimlah amanah dan ar-rahim berdiri di samping kiri kanan sirat. Ini orang-orang akan lewat nih, masuk surga. Amanah dan sirat berdiri di samping. Fayamurru awwalukum kalbar, maka lewatlah orang-orang, ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat dan seperti angin dan seterusnya. Intinya disebutkan di situ wa tursalul amanah, amalan-amalan atau sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk melihat, mengawal, berdiri di samping kiri kanan sirat adalah amanah dan rahim. Ya, coba amanah pergi sana. Tengok orang persatu-persatu. Kan begitu mahalnya amanah. Artinya dengan amanah, dengan dia dijadikan sebagai standar untuk penilaian. Ini mahalnya amanah, begitu berharganya amanah, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdiri di samping kiri kanan as-sirat. Hadis yang terakhir yaitu hadis Abi Fubaib bi dhammil kha. Bi dhammil kha itu khu berarti. Al-mu'jamah yang ada titiknya, mu'jamah itu yang bertitik. Mungkin sebagian orang katakan, gimana bertitik? Kan jelas ada titik. Dulu tulisan ini tidak ada titiknya. Tulisan Arab ini tidak ada titiknya. Sehingga di dalam ejaan-ejaan kadang-kadang dikatakan mu'jamah itu satu titik. Ada yang kalau dia 3 titik itu musallah, atau kalau sana yang 2 titik disebut 2 titiknya. Kenapa? Karena dulu itu tidak ada titik, jangankan baris. Sekarang ada titik pun tidak bisa kita baca. Ada titik pun tidak bisa kita baca. Wa an Abi Fubaib, siapa Abu Fubaib ini? Itu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Qal lamma waqafa Zubair yawmal jamal da'ani faqultu ila jambi. Faqal ya bunay innahu la yuqtalu al-yawma illa zalim aw mazlum wa inni la arani illa sa'uqtalu al-yawma mazluma. Kata Abdullah bin Zubair, kata Zubair kepada Abdullah bin Zubair bercerita, tatkala terjadi perang Jamal, maka aku dipanggil oleh ayahku yaitu Zubair bin Awam. Maka berdirilah aku di sampingnya dan beliau berkata, "Nak, sesungguhnya kalau ada yang terbunuh sekarang ini, la yuqtalul yawma, tidaklah dia terbunuh kecuali kalau bukan dia zalim atau orang yang dizalimi." Jadi yang terjadi pada masa sahabat, ada perang Jamal, itu berperang antara satu dan yang lain. Apakah mereka kafir berbunuh? Tidak. Mereka adalah yang satu zalim, yang satu mazlum. Wa inni la arani illa sa'uqtal al-yawma mazluman, dan saya nampaknya akan terbunuh. Mazlum karena terzalimi. Kemudian setelah itu beliau ingatkan wasiat, wa inna min akbari hammi ladaini, dan sungguhnya di antara pikiran yang paling menghantui atau yang terpikir sekali oleh saya sekarang ini adalah hutang saya, kata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Afataradainana yubqi min malina syai'an, kira-kira hutang kita ini kalau misalnya dilunasi, dibayarkan, ada nggak sisa harta kita? Cobalah nanti lihat. Summa qal, kemudian beliau berkata, ya bunai, bi' malana waqdi daini. Kata beliau selanjutnya, nak, juallah segala apa yang ada, kemudian bayarkanlah hutangku. Wa awsa bithuluth wa thuluthihi libanihi. Kemudian beliau berwasiat sepertiganya, diwasiatkan untuk apa begitu? Kemudian wa thuluthihi libanihi. Kemudian sepertiga lagi untuk anak-anak. Kenapa? Karena memang wasiat
itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau kita ingin berwasiat untuk anak kita, kalau saya meninggal nanti untuk anak ahli waris, yang boleh kita wasiatkan itu sepertiga saja. Misalnya kita ingin mewakafkan, kita wakafkan sepertiga saja. Tidak boleh kita habiskan semuanya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau kepada waris, kepada ahli waris. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, wathulutsu katsir. Kalau ingin berwasiat sepertigalah, dan sepertiga itu sudah cukup, sudah banyak. Sudah banyak. Wa thuluthihi li bani, dan sepertiganya untuk anak. Wa awsa bi thuluth, diwasiatkan sepertiga itu untuk yang lain-lain. Wa thuluthihi li bani, yakni li bani Abdullah ibn Zubair thuluth. Qal fa in fadula min malina ba'da qada'id dain syai'un fa thuluthuhu li banik. Kata beliau, apabila bersisa dari harta benda kita setelah nanti dibayarkan hutang-hutang saya, maka sepertiganya adalah untuk libanik, untuk anak keturunanmu nanti. Qala Hisham, wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'da bani Zubair Khubayb wa Abbad wa lahu yawma idzin 9 banin wa 9 banat. Qala Abdullah, itu Abdullah bin Zubair, faja'ala yusini bidainihi wa yaqul, kemudian ayahku berwasiat kepadaku tentang hutangnya. Ini amanah yang diberikan, yang dipikulkan kepada Abdullah bin Zubair. Amanah yang dipesankan oleh Zubair kepada anaknya, dan bagaimana Abdullah bin Zubair menunaikan amanah itu nanti. Wa qul ya bunai, in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulai. Nah, tolong tunaikanlah hutangku. Kalau seandainya nanti engkau tidak sanggup, maka minta tolonglah untuk bisa membayarkan hutang itu kepada tuanku. Qal fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu. Kata Abdullah bin Zubair, saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh ayahnya, sampai saya berkata, ya abati man maulak, ya siapa tuan kau? Qal Allah, itu minta tolonglah kepada Allah SWT. Qal fa wallahi ma waqa'tu fi qurbatin min daini illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainah fayaqdihi. Kata Abdullah bin Zubair, demi Allah, tidak pernah aku mengalami kesulitan, galau, susah untuk menunaikan hutang Abdul Zubair, melainkan aku berkata, ya maula Zubair, wahai Allah Tuhannya Zubair, tunaikanlah hutangnya, fayaqdihi, dan Allah SWT tunaikan. Allah SWT tunaikan. Qal faqutila Zubair, kata beliau, akhirnya terbunuhlah Zubair. Dan intinya terusnya dalam ayat, dalam hadis ini disebutkan oleh beliau, dengan kemahiran Abdullah bin Zubair di dalam memutarkan harta benda yang ada, sehingga akhirnya beranak pinak harta dari yang ditinggalkan oleh Zubair itu, dan beliau tunaikan. Ini bahagian dari amanah yang dipikulkan kepada Abdullah bin Zubair. Kemudian pelajaran yang penting yang dapat kita ambil dari hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, bahwasanya barang siapa yang punya hutang, berhutang, dan dia punya cita-cita untuk menunaikannya, maka Allah akan bantu dia untuk menunaikannya. Tapi barang siapa yang berhutang, memang hobinya berhutang, pinjam sana, kemudian kabur, pinjam sana, kemudian kabur, tidak ada keinginan untuk menunaikan, maka tidak akan tertunai-tunaikan. Jadi orang yang susah lah saja terus sepanjang hidupnya, kemudian dikejar-kejar oleh orang. Oh, kalau gitu berhutanglah kita banyak-banyak,
Yang penting kita niatkan untuk menunaikan. Ya, kalau kita ingin berhutang banyak-banyak tentu sesuai juga dengan kemampuan. Ini berarti kalau seandainya punya cita-cita ingin menunaikan hutangnya, Allah akan bantu. Pinjamlah sebanyak-banyaknya. Yang penting saya punya cita-cita untuk menunaikannya. Itu saja sudah menampakkan berarti dia tidak punya cita-cita sebenarnya. Kenapa? Tidak ukur kemampuan. Tidak ukur kemampuan. Intinya, ma'asyiral yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Abdullah bin Zubair tunaikan amanah yang dipikulkan oleh ayahnya kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Makanya di akhir hadis dikatakan oleh pensyarah hadis bahwasanya orang ketika dia berhutang dan dia punya keinginan untuk membayarkan hutangnya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuk itu. Ini ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amanah, bagaimana mahalnya sifat amanah sehingga menjadi berharga di tengah-tengah masyarakat, menjadi mahal, menjadi mulia orang-orang yang memiliki sifat amanah ini. Maka berusaha kita agar kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang amin, orang-orang yang terpercaya, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan demikian juga dicintai di tengah-tengah masyarakat, termasuk diantaranya amanah di sekolah, entah kepada anak-anak, entah kepada wali murid kita yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik, untuk kita didik, untuk kita ajar. Ketika kita amanah di dalam menerima tugas-tugas itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita insyaallah taala. Mungkin ini yang bisa kita baca dari bab al-amanah, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.